Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan bantuan MRP tahap 3, kemudian BPNT Rp400.000 dan juga BPNT Rp600.000. Hari ini di tanggal 10 Maret tahun 2024, 2 hari menjelang bulan suci Ramadan. Bagi yang belum cair, semoga segera cair ya sahabat itu. Bocoran jadwal dicairkannya bantuan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 dan bantuan PKH tahap 2 tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang update pencairan bantuan MRP tahap 3, kemudian BPNT Rp400.000 dan juga BPNT Rp600.000 hari ini di tanggal 10 Maret tahun 2024. 2 hari menjelang bulan suci Ramadan. Bagi yang belum cair, semoga segera cair ya sahabat YouTube. Kemudian bocoran jadwal dicairkannya bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 dan bantuan PKH tahap 2 tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, hari ini di tanggal 10 Maret tahun 2024 bertepatan pada hari Minggu ya sahabat YouTube, hari libur. Namun meskipun hari libur, ada beberapa daerah yang hari ini terpantau ada jadwal penyaluran bantuan MRP atau bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk tahap yang ketiga alokasi bulan Maret tahun 2024. Daerah tersebut terpantau ada di daerah Cirebon dan mungkin ada daerah yang lainnya yang tidak terpantau oleh channel Diary Bansos yang hari ini juga ada proses pembagian atau penyaluran bantuan MRP berupa barang yaitu beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat total senasional atau se-Indonesia ya sahabat itu. Kita ketahui bersama 22 juta keluarga penerima manfaat tersebut berasal dari data P3KE atau data miskin ekstrim. Sekali lagi ini saya sampaikan karena di luar sana juga masih banyak KPM yang masih belum memahami ya kenapa KPM PKH BPNT kok tidak dapat bantuan beras di tahun 2024 ini. Tepatnya ya sebagian besar ya KPM PKH BPNT tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg di tahun 2024. Jadi bantuan beras 10 kg tahun 2024 ini diberikan kepada 22 juta KPM yang datanya diambil dari data miskin ekstrim atau data P3KE. Nah, tentunya ada KPM PKH BPNT yang juga tercatat di data miskin ekstrim ini. Sehingga di tahun 2024, KPM PKH ataupun BPNT tersebut juga masih mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, kalau misalkan ada KPM PKH BPNT yang tidak dapat bantuan pangan beras 10 kg di tahun 2024, maka bisa disimpulkan KPM PKH atau BPNT tersebut tidak tercatat di data miskin ekstrim atau P3KE. Nah, data miskin ekstrim atau data P3KE ini yang mengelola adalah dari Menko PMK, bukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah data DTKS. Yang mana data DTKS ini nanti juga akan menjadi acuan untuk penyaluran bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang sebesar Rp600.000. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube, bantuan beras 10 kg ini direncanakan di tahun 2024 akan disalurkan hingga bulan Juni ya
Oleh sebab itu buat para keluarga penerima manfaat yang proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia itu mendapatkan surat undangan 1 kali yang berisi langsung 6 kode barcode. Nah, tentunya surat undangan ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak ya sahabat YouTube. Jadi harus disimpan baik-baik supaya ketika nanti ada penjadwalan penyaluran bantuan beras di bulan berikutnya, surat undangan tersebut masih bisa dipakai. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian untuk hari ini update penyaluran bantuan BPNT sebesar Rp400.000 juga masih terpantau ada KPM yang mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya sebesar Rp400.000 alokasi BPNT Februari Maret tahun 2024. Baik yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BNI, BRI, BSI maupun Bank Mandiri. Namun skalanya pada hari ini ya tidak banyak KPM yang mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya, mengingat pada hari ini adalah hari libur. Dan besok hari Senin itu juga hari libur nasional tanggal merah, dan besoknya lagi di tanggal 12 Maret tahun 2024 insya Allah adalah hari pertama bulan suci Ramadan. Tentunya di 2 hari menjelang bulan suci Ramadan ini, buat para keluarga penerima manfaat yang masih belum cair bantuannya, kita doakan bersama-sama semoga bisa cair ya sahabat YouTube, meskipun adalah hari libur ataupun tanggal merah ya sahabat YouTube. Jadi kita doakan saja semoga buat para KPM yang masih belum cair bantuan BPNT sebesar Rp400.000 yang lewat kartu KKS semoga segera dicairkan ya sahabat YouTube. Amin. Sedangkan untuk penyaluran bantuan BPNT Rp400.000 alokasi Februari Maret yang lewat PT Pos Indonesia, saat ini status di 6NG sudah SI. Kemudian untuk bantuan BPNT sebesar Rp600.000 alokasi Januari, Februari, Maret bagi KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT di bulan Januari kemarin, namun masih belum sempat disalurkan karena ada efek penghentian sementara penyaluran yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau karena sesuatu hal sehingga bantuannya masih belum disalurkan. Nah, ini statusnya di 6NG juga sudah SI. Jadi yang lewat PT Pos Indonesia, baik yang nominalnya BPNT Rp400.000 ataupun yang Rp600.000, itu semuanya sudah SI. Kalau sudah SI, maka tinggal menunggu ya para KPM ini surat undangan dibagikan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat ya sahabat YouTube. Karena tentunya saat ini ketika pihak pos itu sudah menerima SI atau surat perintah penyaluran, maka pihak pos langkah berikutnya adalah mencetak danom yang dalam bentuk surat undangan. Nah, surat undangan itulah nanti yang akan dibagikan dan wajib dibawa ya beserta KTP asli dan juga KK asli ketika mengambil bantuan BPNT, baik itu di titik komunitas seperti di kantor desa atau kantor kelurahan ataupun di kantor pos cabang di setiap daerah ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bocoran jadwal dicairkannya bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan juga bantuan PKH tahap 2 tahun 2024. Nah, untuk yang bantuan PKH tahap 2 tahun 2024 di video sebelumnya telah kita sampaikan juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Risma, nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri akan disalurkan kembali bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Insya Allah untuk bantuan PKH tahap 2 tahun 2024 alokasi bulan Maret April yang lewat kartu KKS ini insya Allah akan disalurkan. Sedangkan yang lewat PT Pos Indonesia nanti juga akan menyesuaikan ya sobat YouTube. Jadi kita tunggu saja perkembangannya. Kemudian untuk yang BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Nah, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto di beberapa hari ini. Kita ketahui bersama untuk jadwal penyalurannya diundur lagi. Nah, ini buat para KPM sebanyak 18,8 juta KPM yang berasal dari KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu gelisah ya sahabat YouTube, meskipun ini diundur, nanti proses penyalurannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko ini akan disalurkan menjelang Lebaran atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, tentunya ketika disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti yang kita ketahui bersama, menjelang Hari Raya Idul Fitri,
bahan-bahan pokok seperti beras, telur, daging ayam, dan lain sebagainya itu harganya naik ya. Menyambut Hari Raya Idul Fitri selalu seperti itu. Jadi bahan-bahan pokok naik harganya. Tentu dengan disalurkannya BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 menjelang Lebaran nanti, ini tentunya akan sangat membantu buat para keluarga penerima manfaat yang mendapatkannya. Jadi prinsip dari pemerintah, bantuan sosial disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika kebutuhan menjelang Lebaran harga bahan-bahan pokok ini naik, maka disitulah bantuan sosial akan disalurkan. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Risma ataupun Bapak Erlangga, bantuan sosial PKH tahap 2 nanti akan disalurkan. BLT mitigasi risiko pangan juga akan disalurkan. Ya, kita doakan bersama-sama, semoga segala proses penyalurannya diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.